Halo, yes, hai buat yang udah sering ke channel gue, Dewi balik lagi kan dan kembali pengen ngebahas seputar wewangian. Buat lo yang baru pertama kali ke channel gue, kenalin nama gue Dewi dan welcome to Glam Dewi. Jangan lupa di subscribe karena banyak banget yang ternyata suka nongkrongin, ngekepoin review wewangian di channel ini tapi ternyata belum subscribe. Kali ini gue reminders di depan, oke? Terus sekarang nih gue lagi sambil santai. Yes, kalau lo suka obrolan seputar wewangian yang lebih santai, ya mungkin channel ini cocok buat lo. Oke, ini gue kali ini pengen ngebahas wewangian dari brand lokal yang sebenarnya udah lama banget, bahkan kayak awal-awal gue ngekepoin bikin channel deh, bukan awal-awal gue ngekepoin wewangian, tapi gue bikin channel itu udah banyak banget yang request dan mereka habis packaging, terus kayak membuat tampilannya jadi lebih berbeda. Apa dia? Avicenna. Oke, yang banyak ada di toko-toko wewangian CNF. Oke, buat lo yang penasaran Avicenna yang mana aja yang pengen gue obrolin dan menurut gue dari koleksi gue mana yang style-nya tuh cocok buat gue, dilanjut ya. Oke, baiklah. Pertama-tama gue di sini punya berapa ya? 2, 4, 6, 6, 8 sebenarnya 8 Avicenna, tapi yang 2 itu adalah versi lamanya Avicenna. Jadi dan kebetulan memang produknya gue punya yang versi lama dan versi baru. Jadi gue akan bandingin dan gue tidak coba semua produk dari Avicenna. Kalau memang lu punya Avicenna yang menurut lu menarik dan belum gue kupas di video ini, leave your comment. Terus mungkin lo udah coba, justru yang gue bahas di sini juga mungkin bisa share pendapat lu gimana. Oke, baiklah, kita langsung bahas aja. Jadi di sini tuh gue sebagian besar dari produk lokal, produk yang baru dari Avicenna, brand lokal of course. Ini gue dapat berupa PR produk dari CNF. Walaupun gue tidak ada kewajiban untuk nge-review, terus mereka juga nggak pernah nagih-nagih or anything. Tapi gue pikir sekarang udah terkumpul lumayan banyak, ayo kita obrolin. Yang pertama itu adalah Miracle, oke? Miracle ini kenapa gue bahas pertama? Karena gue punya Miracle yang botol lamanya gitu. Dan yes, masih cukup banyak juga, bahkan kayak gue lebih sering pakai Miracle yang ini gitu. I don't know, karena mungkin pas kemasan baru tuh gue cukup amazed dengan tampilannya yang suka ya. Tampilannya ini kayak mengingatkan gue sama produk-produk wewangian dari Zara. Beberapa koleksi mereka dulu ada yang botolnya seperti ini. Tapi I don't really mind at all dengan tampilan mereka. Menurut gue sudah sangat upgrade. Dulu itu mereka untuk Miracle bentuk botolnya seperti ini. Untuk nanti yang Sincere bentuknya beda lagi. Untuk yang Freedom mungkin yang varian-varian lain nanti bentuknya beda lagi. Nah, setelah mereka kayak pecah telur gitu ya, ngerubah tampilan, mereka mostly cuman menggunakan 2 tipe botol ini gitu. Ada yang kotak, ada yang bulat. Well, itu menurut gue lebih terstruktur gitu ya, lebih gampang untuk kita melihat, oke, ini adalah botol untuk brand lokal yang namanya Avicenna kalau untuk brand lokal. Oke, terus yang gue realize juga, yang gue notice juga bahwa sprayernya jauh lebih bagus gitu. Jadi ini Miracle yang lama gue spray di sini, ini seperti ini. Sementara kalau yang Miracle yang baru tuh sprayernya dia seperti ini. Lebih smooth, terus keluar jusnya juga lebih misty, walaupun keluarnya cukup banyak, lebih banyak dibandingin yang lama, tapi menurut gue ini juga dari segi sprayernya juga udah upgrade menurut gue. Terus kardusnya gue yang kardus lama gue nggak tahu taruh di mana, cuman yang Miracle punya gue itu kardusnya seperti ini. Gue nggak tahu ini karena memang PR produk dia tampilnya seperti ini, atau memang dia tampilannya kalau pas lo beli seperti ini gitu, dia duduk di dalam sini. Karena sebagian besar produk Avicenna yang baru itu kardusnya tuh seperti ini, nih kayak gini, oke? Nah kayak gini-gini deh kardusnya. Terus tampilan kardusnya tuh dibuka dari samping. Desainnya sih gue suka ya, udah kayak lebih minimalistik, lebih modern, lebih simple gitu. Kayak gini deh gitu dalamnya, oke? Oke, itu dia kalau dari segi packaging. Dan of course karena ini memang sudah dijual dan di-display di toko-toko parfum offline, ini secara administrasinya susah banget gue ngomong karena jarang review lately gitu ya. Yes, karena lo bisa lihat di bawahnya itu dia tuh udah ada jelas kayak produced by siapa gitu ya. Terus habis itu detail-detailnya tuh ada di stiker bawah sini. Oke, langsung aja kita ngebahas
Miracle by Avicenna, semua dari Avicenna, oke? Kalau dibandingin dulu, gue bandingin yang lama dan yang baru, wanginya mirip banget. Kalau dibilang ada bedanya nggak sih? Kalau menurut gue wanginya sama, cuman somehow staying powernya di gue lebih awet dan lebih sweet yang Miracle yang lama somehow. Kalau yang ini lebih fruity, lebih bright, lebih berkesan kayak pecah kulit gitu, lebih bright aja. Dan di sini tuh gue suka banget kombinasi wangi sweet and floral, tapi fruity-nya lebih menonjol dibandingin floralnya. Walaupun kombinasinya tuh berasa banget manis, terus base-nya tuh yang manis dengan vanilla, caramel, apalagi ya, pokoknya sesuatu yang manis-manis gitu. Terus habis itu bunganya juga bunga yang klasik, ada sentuhan white floral dan rose, tapi dia dibukanya dengan wangi buah yang cenderung lebih tropical buat gue. Jadi kayak lebih juicy, lebih ada sweet and sourness-nya, bukan yang asem gitu loh. Jadi ini buat gue cocok buat lo yang suka wangi-wangi yang berkesan oriental tapi sentuhan fruity-nya tuh intens. Buat siapa yang nggak cocok menurut gue, kalau emang lo agak nggak nyaman dengan wangian yang base-nya tuh berasa manis, walaupun nggak melulu karamel, nggak melulu vanilla, tapi ini berasa bobot di manisnya itu cukup intens. Jadi buat lo yang nggak suka, gue nggak suka parfum yang aromanya manis, gue lebih suka yang lebih seger, floral. I don't think this is for you, oke? Staying powernya di kulit gue buat yang penikmat SPL sebagai brand lokal yang udah cukup lama dan mass production dengan tekstur yang mereka tawarkan, I think it's a catch gitu. Dari SPL-nya termasuk Avicenna yang cukup awet di kulit gue, moderate to long lasting. Sebaran wanginya juga cukup tebal, awan wanginya cukup tebal, sebaran wanginya juga memenuhi feeling the room yang cukup lama lah, ibaratnya cukup intens untuk si Miracle Eau de Parfum, oke? Ini dia 100 ml, harga officialnya kalau nggak salah below 400, 399 gitu ya. Tapi bisa dicek sendiri karena CNF sekarang selain offline store, dia punya online store di website, dia punya beberapa e-commerce. Jadi lo bisa cek di masing-masing platform, di offline juga untuk good deals yang lo punya. Bahkan gue sempat ngecek beberapa teman-teman yang fragrance enthusiast dan reviewer, mereka punya discount code tersendiri gitu ya. Gua nggak tahu, kayaknya ada yang affiliated, ada yang tidak, ada yang dapat komisi pada saat lo beli pakai discount code-nya, ada yang memang mereka dapat privilege untuk dapat discount code. For me, no, gua nggak punya discount code for you, tapi lo bisa search sendiri, oke? Ini dia yang Miracle, wanginya tuh cocok dengan warna botolnya yang ada sentuhan birunya gitu, ada sentuhan merah-merahnya yang juicy dan bahkan slightly ada sentuhan spices ya gitu, oke? Miracle itu yang pertama dari Avicenna ya. Yang kedua di sini gue punya Sincere. Sincere yang baru itu botolnya warnanya hijau seperti ini. Oke, sorry kalau agak mantul karena memang untuk stiker ininya warna putih tuh agak susah kena lighting gitu. Nah, ini Sincere yang lama. Tuh kan beda banget botolnya, dan of course I do love the newer version. Gue lebih suka yang versi yang botol baru. Dan punya gue di sini udah ada impurity atau udah ada floater, udah ada yang ngambang-ngambang di sini karena memang udah lama banget gue let's say kayak I think 3 tahun lebih deh, 3 tahun lebih ini gue punya ini. Dan tapi wanginya masih oke, dan wanginya pun sama gitu buat gue. Warna jus yang lama ini biru, sementara kalau yang ini gue nggak tahu Sincere yang baru ini warna jusnya apa karena gue belum pernah buka gitu. Maksudnya nggak pernah gue kumpulin warna jusnya warna apa. Terus dari segi wanginya, menurut gue wanginya masih mirip banget. Ayo kita spray lagi aja. Oke, gue spray di sini. Yes. Wanginya ini masih sama. Ini untuk menurut gue, walaupun konsentrasinya ini eau de parfum, tapi ini cocok buat lo yang memang suka fresh, yang berasa seger, yang berasa mungkin kayak wangi-wangi dari Jo Malone yang berkesan seger, terus kayak Light Blue by Dolce & Gabbana gitu, yang sweetnya sedikit, nggak terlalu berlebihan gitu sweetnessnya, bahkan cenderung sweetnessnya tuh lebih kayak asalnya tuh dari musky, dari fruity, dan dari floralnya, bukan dari note yang memang membangun wangi yang manis. Ini dibukanya itu dengan kesegaran dari jeruk, tapi jejerukan gitu ya, tapi bukan melulu jejerukan. Jadi ada
manis dari buah juga, walaupun dia pakai note blackcurrant, tapi menurut gue ini bukan wewangian yang gue bisa bilang wanginya berry-ish banget, kayak wangi buah-buah berry gitu, enggak. Dia cuman kasih kayak manis fruity aja, selain wangi dari seger-seger jeruk gitu. Terus habis itu bunganya ini cenderung ke bunga-bunga white petal florals, jadi bunga-bunga yang lebih putih gitu loh. Jadi lebih berkesan lembut wanginya, lebih berkesan segar. Tapi di sini juga ada sentuhan pink petal floral ya. Kayaknya dia pakai peony juga, dan di sini blendingan peony and white floralsnya tuh smooth gitu. Kesegarannya juga tadi gue udah bilang bahwa segernya tuh lebih ke arah jeruknya tuh yang lebih fresh, yang lebih green, ada bitternya sedikit, ada pahit-pahitnya sedikit, tapi cenderung kayak ada jeruk dan wangi white petal yang nuansanya tuh semburat wangi melatinya tuh berasa. Jadi mungkin buat sebagian orang ini wanginya tuh kayak berkesan kayak wangi-wangi parfum yang biasanya mengusung tema teh gitu. Jadi kayak ya jasmine ketemu dengan green tea gitu kesannya. Jadi walaupun di sini dia nggak pakai green tea dan botolnya warnanya green memang, tapi buat gue tuh ini buat orang yang suka seger-seger sih. White petal, jeruk, terus habis itu base-nya ini cenderung lebih musky, terus lebih clean. Jadi buat lo yang suka wangi-wangi yang berkesan bersih, clean scent, terus kalau dibilang wanginya itu soft linger, enggak juga. Ini lebih bright, jadi kayak bukan yang musky-nya tuh jadi bikin langsung chill di kulit, yang lebih relaxing gitu, enggak. Dan dari Avicenna ini, dari semua yang gue coba, mereka tipe yang tidak oily. Dan gini, biasanya kalau tidak oily cenderung alkoholnya nabok banget, nonjok banget. Kalau ini nih seseger-segernya si Sincere tuh nggak sampai yang bikin gila gue harus menghindar cukup lama atau bikin alkoholnya berasa banget, enggak. Memang ada alkohol di depan yang bikin kita tuh kayak berasa banget alkohol, tapi nggak sampai ke level yang mengganggu. Cukup membawa kesegaran aja. So, I really like this one. Blendingannya itu gue cukup suka sebagai wangi yang white and pink petal floral yang freshy gitu ya. Ini blendingan dari Sincere ini Miliki. Sebagai brand lokal, cakep. Ini semua buat gue, walaupun berkesan kayaknya yang botol kotak ini di marketingnya buat cewek, dan yang botol bulat itu berkesannya di marketing buat cowok, I don't know. Beberapa yang produk sebelumnya nih yang gue punya di sini tuh yang botol bulat tuh berkesannya kayak di marketing buat cowok, tapi buat gue cowok cewek bisa banget pakai. Tergantung lo bisa mentoleransi wangi floral dan sweetness dari dua produk ini atau tidak gitu. Apalagi ya, staying power ya. Oke, staying powernya buat di kulit gue Sincere ini termasuk yang agak lemah dibandingin yang lain. Jadi karena memang ini freshy, dan freshy itu di kulit gue kurang terdevelop, kurang ketahan di kulit gue dengan baik. Jadi di kulit gue itu kurang awet sampai dengan ya oke lah, agak-agak awet dikit kalau cuacanya lagi oke, gue di kamar doang, lingersnya tuh gue masih dapat banget. Berapa lamanya? Nah itu kadang gue tuh suka bingung ya. Gue bisa bilang kalau di gue itu parfum 2-3 jam masih ada untuk ukuran yang pasar lokal kayak gini. Buat gue itu udah agak lemah gitu, agak lemah dan cenderung ke moderate. Nah kalau gue udah bilang 4 jam plus itu kayak 4 jam masih ada, 5 jam masih ada, itu menurut gue udah long lasting for me gitu, long lasting enough lah. Oke, jadi buat gue ini di antara semua yang nanti bakal gue bahas, ini termasuk yang agak lemah to moderate. Ini yang berikutnya adalah Freedom yang seperti ini Eau de Toilette 100 ml. Nah ini makanya gue bilang kayaknya yang awal-awal tuh botol bulat tuh kayaknya buat cowok, tapi somehow terakhir gue di sini gue punya produknya juga, PR produk juga yang gue dapet, dia tuh botol bulat tapi nuansanya kayak slightly leaning ke perempuan atau feminin. Oke, kita ngebahas si Freedom dulu. Bedanya ya tampilan botolnya sedikit beda. Ini bulat, terus ini warnanya juga sedikit berbeda gitu kalau dibandingin sama si Sincere. Sama-sama hijau tapi hijau yang berbeza gitu. Oke, kita coba si Freedom. Tadi gue udah spray di sini sih sebenarnya. Nih kayak gini. Sprayernya gue lebih suka yang botol kotak daripada yang botol bulat. Somehow ini lebih seret gitu ya keluarnya, dan nggak semisti, nggak sebanyak yang keluaran dari botol kotak gitu. Oke. Terus untuk yang Freedom ini tipikal wangi parfum aromatic green, woody,
yang biasa di marketing buat cowok gitu. Jadi kayak lo kalau punya produk-produk apa ya, perawatan buat cowok gitu yang warnanya hijau-hijau tuh arahnya ke sini gitu. Walaupun ada kesan klasik green gitu ya dari produk si Freedom ini, cuman buat gue ini dibikin lebih modern in a way gitu. Jadi nggak terlalu yang klasik banget, nggak terlalu yang apa ya, berisik banget di hidung di openingnya, nggak terlalu berasa alkohol ya, tebel banget di opening, juga nggak terlalu berasa kayak bapach atau om banget gitu wanginya. Ini masih cenderung dibawa ke lebih wearable and age range gitu, range umur yang bisa pakai ini cukup luas, walaupun nuansanya cenderung klasik, aromatic woody buat gue, tapi dengan sentuhan green yang cukup intens. Terus openingnya ini berasa banget jeruk yang cukup pahit, bitter citrus. Terus habis itu dia punya sentuhan spices yang aromatic spices, yang spicesnya tuh cenderung memang biasa dipakai untuk parfum-parfum yang di marketing buat cowok. I say kayak ada pepper, terus habis itu ada coriander, terus yang cardamom, yang kayak gitu-gitu. Tapi kayaknya kalau ini lebih ke koriander sentuhannya, jadi ke arah-arah sana gitu ya. Di sini gue cuman punya Freedom yang versi baru, gue nggak punya versi yang lama. Cuman pas lagi gue kepoin, gue melihat bahwa ada perbedaan notes dari yang lama dan yang baru. Tapi sayangnya gue nggak punya botol yang lama, jadi gue nggak bisa komparasi wanginya. Cuman dari notes yang dari CNF tawarkan memang ada sedikit perbedaan gitu. Dan di sini lebih berasa kayak ada sentuhan herbal dan spices yang light wave-nya itu, yang ala-ala Italian Sicilian-nya itu lebih berasa aja buat hidung gue dibandingin parfum-parfum cowok yang sekarang pada umumnya. Parfum sekarang yang lebih aromatik gitu ya, biasanya dikasih woody, vetiver gitu ya. Woody-nya tuh cenderung kayak cedarwood, sandalwood, vetiver gitu-gitu. Kalau ini tuh dia lebih intens justru di spices dan herbalnya gitu, dibandingin dengan si woody aspeknya gitu. Jadi buat gue ini cenderung arahnya lebih dibawa ke klasik. Terus juga ini sentuhan peppernya gitu ya, sentuhan ladanya itu. Setiap kali gue kepoin wangian dari Avicenna, inilah yang membuat gue di awal bersin. Jadi kayak ada, makanya tadi gue udah mulai bumpet-bumpet lagi dan agak meler ya, karena gue abis bersin. Karena sebelum videoan gue kepoin lagi, takut ada yang kelupaan. Oh ya, gue inget-inget lagi. Nah, si Freedom ini yang membuat gue tuh menggelitik di hidung. Ada aroma peppery yang menggelitik di hidung. Mereka bilang pakai amber, tapi di sini gue bilang ambernya tuh bukan yang kasih warm doang, tapi lebih ke ambergris atau ya ambrox gitu, ambroxite atau ambroxan, yang membuat ini ada sentuhan kayak marine accord-nya sedikit, aquatic-nya sedikit, ketemu dengan lavender juga. Jadi kayak apa ya, kayak Sicilian style lah gitu. Jadi kayak ada sentuhan breezy, airy, terus ada sentuhan greennya yang lebih-lebih ke sana deh. Tapi gue nggak bisa bilang kalau ini blue fragrance. Jadi nggak yang ambroxannya tuh mabul banget, terus dibikin sweet, yang warm, yang dark. Jadi ke arah blue fragrance. Ini lebih kayak aromatic woody dengan sentuhan aquatic aja gitu. Ini lebih klasik aja wanginya. Oke. Staying powernya di gue ini juga termasuk yang lemah somehow ya. Ini termasuk yang lemah dan slightly agak lemah lah, ibaratnya tuh di kulit gue ya 2 jam lebih lah. Gue nggak bisa bilang jam ya, karena kadang gue pakai ini itu gonta-ganti, tapi buat gue nggak seawet itu. Oke, nggak seawet itu di kulit gue. Berikutnya L'Homme itu botolnya seperti ini kan. Dia kalau yang cowok-cowok tuh di koleksi gue banyak kan bentuk botolnya bulat. I don't know memang itu yang mereka mau share, mau bikin develop atau enggak gitu. Tapi terakhir somehow gue punya yang bulat, tapi buat gue ini kayaknya lebih cenderung buat mungkin di marketing yang buat cewek. I don't know, mungkin mereka sudah mulai menghilangkan boundaries, batasan-batasan cowok cewek. Oke, ini yang L'Homme. Tadi gue udah spray di blotter juga. Oke, gue spray lagi di sini aja. Tutupnya nggak magnetik ya tuh kan, yang botol bulat ini sprayernya somehow agak seret dan kedeket gitu loh, nggak selancar yang botol kotak. I love the L'Homme. Oke, dari whiff yang gue dapat di awal tuh gue langsung bisa
yang gue dapet adalah si fondasi wanginya dulu nih. Yang ada di base dulu gue mendapat wangi nutty vetiver. Vetiver atau akar wangi yang wanginya tuh lebih nutty gitu. Lebih selain earthy-nya, tapi ini lebih ke nutty. Ketemu dengan wangi manis dari vanilla dan ada sentuhan musky-nya dikit. I love the base. Oke, I love the base. Tapi habis itu gue mencari ini kayak top notes-nya. Somehow top notes-nya itu dia kan pakai lime, apa nih? Lime, lemon, and orange. Gue tuh tidak merasa ini jadi wangi yang di opening tuh berasa jeruknya. Kayak langsung ketampol dengan base dan heart. Di heartnya dia pakai geranium, cyclamen, and amber. Jadi kayak wangi warmnya, wangi manisnya, wangi dari heart and base-nya itu mendominasi the whole story dari L'Homme yang ditawarkan dari Avicenna. Sorry banget kalau banyak gangguan-gangguan suara, udahlah ya, biasalah ya. Kalau di channel gue pasti ada aja. Oke. Terus ini somehow ada kesan smoky-nya di kulit gue. Jadi kayak ada wangi yang nggak sampai ke wangi rocky gitu, nggak sampai yang wangi asap-asap rocky atau rokok, tapi ini dia lebih kayak yaitu kayak dari nutty smoky vetiver. Ini buat gue wanginya mungkin karena gue tuh kadang ketemu orang terus mereka suka share impression atau kadang DM-an terus share impression. Gue jadi ngerti, oh oke, buat sebagian orang wangi yang seperti ini tuh ada kesan pahit somehow. Jadi kayak ada meninggalkan wangi yang cenderung ke arah pahit. Jadi buat gue ngerti kenapa dibilang ini ada pahitnya, tapi karena dia base itu ada manisnya, jadi kayak balance antara ada pahit-pahit bitterness-nya, entah mungkin justru itu yang dari jeruknya gitu ya, tapi gue nggak bisa bilang ini jerukan di openingnya, tapi dia tuh ada bitterness-nya, cuman di base itu berasa ada manisnya, jadi it's quite nice, jadi menarik sebagai yang dikasih judul L'Homme. Buat gue ini wanginya tuh aromatic woody yang cukup intens, cukup nagih, berkesan elegan. Terus ini konsentrenya eau de toilette, tapi somehow di kulit gue cukup awet. Wangi-wangi yang kayak gini itu ke-developnya di kulit gue, ngeblendnya di kulit gue itu cukup awet dengan kesan wangi yang elegan. Jadi buat gue ini termasuk justru wangi yang berkesan relaxing, elegan, wangi yang berkesan lebih chill dibandingin dengan wangi-wangi yang kayak si Freedom ini gitu loh. Oke, jadi mungkin dari obrolan gue udah bisa menarik kesimpulan kira-kira mana aja yang gue suka, mana aja. Maksudnya yang lebih masuk ke top list gue yang mana gitu. Oke, untuk harganya tuh sama kayaknya gue sempet cek di online shopnya CNF gitu ya. Di 399, tapi mereka suka ada promo-promo. So, sebelum beli cek promo sana sini dulu. Dan gini, kalau emang lo lagi ke offline, tanya promo di offline, cek juga promo di online. Mana yang lebih menguntungkan buat lo sebagai pembeli gitu, calon pembeli, oke? Nah, kalau tadi ada yang buat cowok, di marketing buat cowok L'Homme, ini ada La Femme. Ini dia. Ini La Femme ini masuk ke top list gue di tahun 2022. Yang gue publish di 2023. Why? Karena sebenarnya gue sesuka itu. Di antara semua kayaknya ini yang paling banyak habis, I believe. Ini yang paling sering banget gue pakai. Kita spray lagi aja, oke? Kita spray. Sprayernya yang botolnya kotak ini lebih smooth gitu. Beda banget ya berasanya pada saat gue spray yang botol kotak dan botol bulat. Oh my goodness, I love this one. Langsung ya. Ini menurut gue tuh wanginya itu berkesan floral oriental dengan sentuhan ambery vanilla di base ya. Terus heartnya itu floral, jadi dengan ada sentuhan warm dan sweet di base. Terus habis itu dia pakai nada pembuka dengan buah-buahan yang cukup membuat wanginya ini lebih rounded. Jadi nggak terlalu mendominasi, walaupun gue bisa mendeteksi ada wangi-wangi yang membukanya dengan sesuatu yang seger buah gitu. Buahnya juga ada manisnya, ada asam-asamnya, ada juicy-juicy-nya gitu. Dan ini cenderung buat gue kayak wangi sore gitu. Jadi kayak wangi senja. Jadi ada warmth-nya. Pokoknya ini buat yang suka kayak kalau di designer mungkin yang kayak Elizabeth Parfum, terus kayak banyak deh kayak yang di YSL Libre, oke, YSL Libre yang kayak gitu-gitu. Yang wanginya itu kayak ada sentuhan klasiknya, floral, terus habis itu dia ada buah-buah yang ngebuat ini tuh nggak terlalu fruity, cuman kayak ornamen yang ngasih sentuhan juicy yang tidak berlebihan. Dan ini wanginya kayak champagne gitu, ada sentuhan kayak champagne-nya. Jadi kayak atau minum teh
teh yang warnanya tuh nggak terlalu kelat, nggak terlalu pekat, tapi bukan juga teh yang encer. Jadi yang warnanya tuh pas orange-nya gitu. Jadi buat gue dari pemilihan warnanya pun gue suka dan enak banget. Nah, cuman buat gue di sini tuh kayak ada sentuhan, walaupun dia di listnya tuh nggak bilang, kayak ada sentuhan nerolinya somehow sedikit atau orange blossom gitu ya. Ada sentuhan bunga putih yang tapi berkesan ada jeruknya sedikit. Terus di sini tuh ada musk yang mungkin nggak terlalu berkesan clean. Jadi buat lo yang suka wangi yang berkesan bersih, clean, I don't think this is for you. Karena somehow di hidung gue maskinya tuh kayak wangi yang sedikit ada sentuhan animaliknya. Jadi wanginya ini cenderung yang berkesan mewah, tapi mewahnya tuh nggak yang langsung intens banget gitu. I love this one. Sweetnessnya juga bukan yang sweetness yang melulu tentang vanilla gitu. Jadi bukan yang wah berasa banget vanilanya, tapi ini cukup ke develop piramida wangi yang kompleks dan kita bisa langsung cium. So that's why gue masukin ini dalam list favorit gue di 2022. So pastinya di list ini juga masuk. Oke, last but not least, ini yang terakhir yang gue punya itu adalah Magnitude EDP yang seperti ini. Warna botolnya tuh kayak apa ya bilangnya? Fuchsia? No, purple, red, apa sih bilangnya, warna-warna kayak grape gitu loh. Warna botolnya gue suka banget. Terus ini, tapi ini botolnya botol yang bulat. Mari kita coba di sini. Ayo kita coba spray dulu deh. Tuh, dia tuh agak nyangkut gitu spraynya. Apa ya? Nggak selancar, nggak se-smooth si yang botol kotak. Nah ini dia konsentratnya eau de parfum juga. Jadi gue tuh yang ini, yang botol kotak juga eau de parfum. Terus ini menurut gue si Magnitude, ini tuh cenderung buat gue kalau dibilang marketing buat cowok, let's say ya, karena gue belajar dari yang dua botol bulat yang ini. Kalau memang yang botol bulat itu di marketing buat cowok, buat gue ini mungkin sebagian cowok agak sulit untuk makainya karena ini nuansa manisnya tuh cenderung ke arah membawa wanginya tuh ke arah gourmand, bukan gourmand atau kue-kue yang bisa lu makan, tapi ada sentuhan yang berat, ada sentuhan yang agak dengan nada-nada wangi yang ke arah makanan, itu gourmand, oke? Tapi bukan yang edible. Nah, kalau memang lu cowok-cowok yang suka dengan sentuhan gourmand, I think ya bisa aja ini di marketing buat cowok. Cuman buat gue kok kayaknya cewek-cewek bakalan demen banget juga dengan wangi-wangi kayak gini. Let's say di pasaran wangi itu kalau untuk di designer tuh kayak ada sentuhan black opiumnya, kayak ada sentuhan black opium dari YSL, black orchid dari Tom Ford, yang ada pahit-pahit yang dari nada gourmand. Ini kalau nggak salah dia tuh notesnya ada coffee-nya. Nanti bakalan gue share di sini notesnya. Jadi ada sentuhan di heart-nya itu dia cukup edgy buat gue. Ini adalah tipe-tipe wangi yang gue suka nih, yang kayak gini gitu, yang agak edgy, agak berkesan apa ya, nggak sampai gore tapi gothic gitu. Sentuhan gothic dengan warna juga sesuai banget gitu. Agak dark purple, ada sentuhan rednya, merahnya. Komposisi wanginya itu well balanced antara pahitnya, manisnya, terus floralnya juga tidak dominan. Tapi walaupun gue bilang ini unik, gue tuh kayak penasaran, kayak kok gue familiar dengan wangi ini. Kok wangi kayak gini tuh gue pernah sniff di mana ya? Gue bandingin beberapa yang ada di koleksi gue. Terus kayak dari notesnya yang bisa gue capture ini wanginya ke arah black opium, dan gue di sini punya black opium, oke? Di sini gue punya black opium, ternyata wanginya sangat-sangat berbeda dengan black opium. Ayo kita spray aja di sini, oke? Oke. Di sini black opium tuh lebih berasa vanilanya lebih berasa, likernya agak slightly ada berkesan boozy mungkin karena black opium gue udah lama. Gue bandingin sama black opium nggak masuk, gue bandingin sama Libre lebih jauh lagi. Jadi kayak kalau gue bilang nih, yang gue bisa deteksi mirip itu dari Monroe dari Yves Rocher, nanti gue bisa share di sini. Itu kayak ada share kemiripan, tapi dibikin kayak versi noir gitu loh. Kayak kasih sentuhan lebih noir, lebih intens, lebih dark of course, jadi lebih berkesan noir. Nah itu kayaknya masuk deh. Jadi nggak yang benar-benar gue bisa bilang ini mirip banget dengan ini. Kalau memang lo punya referensi wangi yang mungkin lo pernah coba Magnitude dari Avicenna dan mengingatkan lo dengan wangi-wangi tertentu, please let me know, karena ini cukup nge-haunted gue gitu ya. Ini mirip apa ya?
yang pastinya gue suka. Dari kesekian yang gue punya, of course, yang gue banget itu, kalau emang selera kita mirip, lo bisa coba di Miracle. Kalau emang lo suka sentuhan tropical fruits yang seger gitu ya, yang seger tapi manis gitu, ada sentuhan buah-buahnya, I think Miracle is for you. Terus habis itu gue juga suka yang Loam. Oke, Loamnya ini enak banget. Ini buat lo kalau memang yang suka wangi yang kuat dengan nuansa nutty, sedikit smoky dan vetiver, atau akar wangi yang biasa banyak di parfum-parfum cowok tapi nggak overload dengan ambroxan gitu. Jadi kesannya kalau lo suka wangi-wangi bumi, earthy gitu ya, yang relaxing, coba di Loam. Oke? Terus yang berikutnya of course, oke, gue suka Le Femme ini kayak klasik, lo mau pakai buat kondangan bisa, lo pakai buat ke kantor kalau memang eventnya formal masih bisa. Kalau outdoors mungkin lebih masuk untuk lo pakai si Sincere, I believe gitu. Lo mungkin lebih masuk ke Sincere, tapi kalau buat event elegan gitu ya, Le Femme masuk. And then berikutnya itu tadi udah 1, 2, 3. Yang terakhir ada Magnitude. Ini buat gue stylenya juga cukup edgy. Terus kalau dibilang modern, ini kayak ada sentuhan klasik tapi yang edgy aja deh. Yang kayak gayanya itu agak nyeleneh, agak berbeda aja. Itu dia dari Avicenna yang bisa gue bilang nggak ada yang flop, nggak ada yang kayak blendingannya tuh harsh, kasar gimana, terus yang kayak wah ini tuh kayak bikin enek atau gimana. No, secara blendingan bagus, dari presentasi bagus, cuman kembali ke preferensi wangi yang lo suka seperti apa. I think that's all. Thank you so much buat yang udah request cukup lama untuk review parfum Avicenna, dan ya kita nanti bakalan kita obrolin parfum-parfum yang lain. Oke, thank you so much, bye.